Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan daurah kitab Al-Ajrumiyah Ilmu Nahwu. Alhamdulillah ya, dengan hidayah dan iradah Allah Subhanahu wa taala teman-teman bisa hadir juga ya, menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya ucapkan syukron jazilan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator Ustadz Ashrafi, kemudian terlebih khusus kepada Al-Arabiyah Islamic Learning. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selalu ya, dimudahkan kegiatan-kegiatannya dan dapat menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada umat. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang babul fi'li, bab fi'il. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il ya. Fi'il madi dan fi'il amr dari segi mu'rab dan mabninya. Sebentar ya, saya akan ini dulu buka dulu. Oke, babul af'al. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, alangkah baiknya kita murojaah terlebih dahulu ya. Murojaah cepat. Babul af'al. Kemudian Imam Ibnu Al-Ajrum berkata dalam kitabnya ini ya, Kitab Al-Ajrumiyah, babul af'al. Bab fi'il. Fi'il itu sudah kita ketahui artinya adalah kata kerja. Ya. Al-af'alu salasah. Fi'il itu ada 3. Yang pertama madin, kedua mudhari', ketiga amrun. Madin itu kata kerja lampau. Kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lalu, yang telah lewat. Kemudian yang kedua ada mudhari'. Ini kata kerja dengan keterangan waktu sedang atau akan. Sedang atau akan. Sedang makan atau akan makan. Sedang belajar atau akan belajar. Itu mudhari'. Kemudian yang ketiga ada amrun. Ini kata kerja perintah. Kalau perintah itu berarti lil istiqbal. Keterangan waktunya akan ya. Contoh misalnya gini, makanlah. Berarti kan dia belum makan. Akan gitu kan, akan makan. Nah, dengan perintah itu lil istiqbal, untuk waktu yang akan datang. Kemudian Imam Ibnu Al-Ajrum memberikan contoh ya dalam matannya ini. Pertama doroba, ini contoh untuk fi'il madi. Artinya dia telah memukul. Kemudian wadribu wa yadribu. Nah, ini fi'il mudhari'. Artinya dia sedang atau akan memukul. Ya. Kemudian yang ketiga ada idrib. Ini contoh fi'il amr, artinya pukullah. Nah, fal madhi, kemudian masuk ya. Yang pertama itu yang dibahas adalah fi'il madhi. Kata Imam Ibnu Al-Ajrum, fal madhi, maka fi'il madhi maftuhul akhiri abadan. Nah, berakhiran fathah selamanya. Nah, berakhiran fathah selamanya. Jadi semua fi'il madi itu
pendapat yang diambil oleh Imam Ibnu Al-Ajrum itu adalah mabniun alal fathi, berakhiran fathah selamanya. Ya. Mau kataba, katabu, katabna, ya, katabta itu mabniun alal fathi. Itu kata Imam Ibnu Al-Ajrum. Ya. Jadi ada dua pendapat nih ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu berakhiran fathah selamanya. Nah, ini yang diambil oleh Imam Ibnu Al-Ajrum. Makanya beliau mengatakan dalam matanya ini fal madi maftuhul akhiri abadan. Ya. Fi'il madi itu berakhiran fathah selamanya. Jadi semua fi'il madi berakhiran fathah. Itu menurut Imam Ibnu Al-Ajrum. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, nah ya, dan ini yang lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah dipahami. Fi'il madi ini mabniun ala salasa. Jadi mabni ada tiga. Ya, yang pertama mabniun alal fathi, kemudian mabniun ala dhammi, dhammah, dan mabniun ala sukun, tiga. Jadi lebih rinci. Ya, lebih rinci dari pendapat yang pertama. Gitu. Nah, Ustadz lebih condong ke pendapat yang kedua, ya, karena ini lebih dipahami. Nah, fi'il madi ini kuncinya, intinya ya, semua fi'il madi itu mabni. Dalam artian harokat akhirnya itu tidak berubah, ya, tidak berubah meskipun dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya yang berbeda. Nah, selamanya mabni. Cuman mabninya ada tiga. Yang pertama, fi'il madi itu mabniun alal fathi. Ya. Mabniun alal fathi. Fathah. Ya. Yang pertama, nah, ini lebih rinciannya ya. Idza lam yattasil bihi syai'un. Apabila tidak bersambung dengan sesuatu yang lain, dengan kata yang lain. Ya, contoh misalnya di sini ya. Qala rabbuka. Qala. Nah, qala. Nah, ini mabniun alal fathi. Dhahaba. Kataba. Qara'a. Sa'ala. Ya. Nah, itu semuanya mabniun alal fathi. Nah, kemudian yang kedua, kapan dikatakan fi'il madi itu mabniun alal fathi? Idza ittasalat bihi ta'ut ta'nis as-sakinah. Apabila bersambung dengan ta tanis sakinah. Huruf ta, kemudian ta'nis menunjukkan kepada mu'annas, jenis perempuan, as-sakinah berakhiran sukun, berharokat sukun. Ya. Contoh di sini, qalat. Nah, qalat, ada ta ya, ta tanis sakinah di akhir. Nah, ini mabniun alal fathi. Ya. Jadi, antum perhatikan saja ya, huruf terakhir dari fi'il tersebut. Qala berarti lam. Lam ini berharokat apa? Oh, harokat fathah, berarti mabniun alal fathi. Ya. Kemudian yang kedua, qalat. Lamnya itu masih berharokat fathah. Nah, akan tetapi bersambung dengan ta tanis sakinah. Nah, intinya lihat saja huruf terakhir dari kata kerja tersebut. Huruf terakhir dari fi'il tersebut. Gampangnya seperti itu, simpelnya. Kemudian yang ketiga, kapan dikatakan fi'il madi itu mabniun alal fathi? Idza ittasalat bihi aliful isnain. Ya. Apabila bersambung dengan aliful isnain. Huruf alif al-isnain yang menunjukkan kepada bahwa pelaku dari kata kerja tersebut itu dua orang atau musanna. Ya. Musanna. Contoh di sini, qala, artinya mereka berdua telah berkata. Mereka berdua telah berkata. Nah, di sini berakhiran alif ya.
ini disebutnya aliful isnain. Ya. Meskipun alifnya ini sukun, tapi kan yang penting itu lamnya ya. Jadi huruf terakhir dari fiil tersebut, yaitu lam. La ya, berharokat fathah. Nah itu ya. Itu untuk mabniun alal fathi. Jadi ada 3. Ya. Ada yang original ya. Qala, zahaba, qara'a misalnya ya. Ada yang bersambung dengan tak tanis. Kemudian yang ketiga ada yang bersambung dengan aliful isnain. Jadi alif sebagai tanda bahwa pelaku atau fa'il dari kata kerja tersebut itu 2 orang. Nah, yang kedua fi'il madi itu mabniun ala dhammi. Dhammah. Nah, kapan? Ini hanya satu tempat saja ya, yaitu idza ittasalat bihi wawul jamaah. Apabila bersambung dengan wawu al-jamaah. Nah, wawu al-jamaah. Huruf wawu dan huruf wawu ini ya menunjukkan bahwa pelaku atau fa'il dari kata kerja tersebut itu banyak ya. Jamaah. Jama' lebih dari 2 itu. 3 orang dan seterusnya. Contoh misalnya di sini ya, waqalu. Waqalu. Nah, lihat lamnya ya. Huruf terakhir dari fiil tersebut. Waqalu, la, lu gitu kan. Lu berarti mabniun ala dhammi gitu. Ya, mabniun ala dhammi karena lamnya berharokat dhammah. Itu ketika bersambung dengan wawul jamaah ya. Wawu di akhir nih. Kemudian yang ketiga mabniun ala sukun. Fi'il madi itu mabniun ala sukun. Kapan fi'il madi dikatakan mabniun ala sukun? Pertama, ittasalat bihi ta'ul fa'il. Apabila bersambung dengan ta al-fa'il. Huruf ta. Ya, domir ta yang menunjukkan bahwa ta di sini adalah fa'il. Contoh ma qultu lahum. Tu ya, qultu lahum. Lihat lamnya ya. Huruf lamnya karena lam ini adalah huruf terakhir dari kata tersebut, kata fi'il, kata kerja tersebut. Yaitu qul, qul ya, sukun. Qultu. Nah, tu di sini adalah taul fa'il disebutnya ya. Bisa qultu, aku berkata, atau kulta, kamu, laki-laki berkata, atau kulti ya, kamu seorang perempuan telah berkata, atau kultum bisa ya, kultunna. Nah, itu semuanya bersambung dengan taul fa'il. Nah, saya hanya mencantumkan satu contoh saja ya. Kemudian yang kedua, kapan dikatakan fi'il madi itu mabniun ala sukun, yaitu apabila ittasalat bihi na al-fa'ilin. Ini domir na ya, na al-fa'ilin yang berarti kami. Contoh di sini waqulna lahum. Waqulna lahum. Qulna, lamnya berharokat sukun, yaitu ketika bersambung dengan domir na yang berarti kami. Wa qulna, oh qulna di sini berarti mabniun ala sukun. Ya. Contoh lain misalnya dhahabna, qara'na, ya, sa'alna, darabna, katabna, dan banyak lagi. Ya. Itu mabniun ala sukun. Dan yang terakhir, kapan dikatakan fi'il madi itu mabniun ala sukun, yaitu apabila ittasalat bihi nunul inas. Bersambung dengan nun inas. Nun inas ini nun ya sebagai bentuk jamak dari muannas. Ya. Sebagai bentuk jamak dari muannas. Ya, perempuan, menunjukkan jenis perempuan. Contoh di sini waqulna, berarti kita menerjemahkannya mereka ya, karena jamak kan. Mereka
perempuan telah berkata. Nah ini ya, untuk fi'il madi dari segi i'rab atau mabninya. Ya. Kalau perubahan katanya, ya tasrifannya itu nanti antum bisa belajar di pelajaran sorof atau tasrif ya. Kalau ilmu nahwu ini lebih ke mabni dan mu'rabnya gitu. Ya. Perubahan kata misalnya qala, qala, qalu, qalat, qalata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Nah, ini antum bisa pelajari di ilmu sharf. Ya. Perubahan katanya, perubahan bentuknya. Nah. Kemudian selanjutnya fi'il amr. Ini ya. Fi'il amr atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Wal amru, kata Imam Ibnu Al-Ajrum, wal amru majzumun abadan, bahwa amr itu majzum, ya majzum abadan, selamanya. Nah, fi'il amr ini juga ya simpelnya adalah semua fi'il amr itu mabni seperti fi'il madi. Semua fi'il amr itu mabni. Nah, kemudian terbagi menjadi 4. Ada mabniun ala sukun, mabniun ala hazfin nun, mabniun ala hazfi harfil illah, kemudian mabniun ala fathi. Yang pertama mabniun ala sukun. Kapan? Idza lam yattasil bihi syai'un. Ya. Apabila tidak bersambung dengan kata apapun. Contoh misalnya di sini wazkur, uzkur. Nah, dari dzakaro yazkuru uzkur. Ingatlah, berzikirlah. Ya. Itu berakhiran sukun. Yang kedua, dikatakan mabniun ala sukun, itu idza ittasalat bihi nunul inas. Fi'il amr yang bersambung dengan nun inas. Ya. Yang tadi. Jadi nun di sini sebagai tanda bahwa pelaku dari kata kerja tersebut itu jamak. Banyak ya, lebih dari 2 orang. Dan menunjukkan mu'annas, jenis perempuan. Contoh misalnya di sini wazkurna, wazkurna, dan ingatlah oleh kalian. Kalian ya berarti jamak. Tapi untuk perempuan. Dan ingatlah oleh kalian. Dalam kurung perempuan. Nah, ya. Itu wazkurna. Jadi hanya 2 tempat. Fi'il amr dikatakan mabniun ala sukun, yaitu ketika tidak bersambung dengan sesuatu yang lain atau kata yang lain. Yang kedua apabila fi'il amr tersebut itu bersambung dengan nun inas. Yang kedua ada mabniun ala hazfin nun. Mabni dengan dibuang nunnya. Ya, dibuang nun. Pertama, ittasalat bihi aliful isnen. Ketika bersambung dengan aliful isnen. Alif ya, yang tadi sama seperti fi'il madi aliful isnen, domir alif yang menunjukkan bahwa pelaku dari kata kerja tersebut itu 2 orang. Contoh misalnya di sini ya, wa kula minha rogodan. Wakula, nah ya, berakhiran alif, aliful isnen. Nah, artinya apa? 2 orang. Makanlah oleh kalian, dalam kurung 2 orang. Ini kan ditujukan kalau dalam Al-Quran ini kepada Adam, Nabi Adam alaihi salam dan istrinya yaitu Hawa. Wakula. Ya. Ini kan kata kerja dari akala ya'kulu. Akala ya'kulu, yaitu makan artinya ya. Akala ya'kulu, dan fi'il amrnya itu kul. Untuk 2 orang jadi kula.
Kemudian mabniun ala hazfin nun itu yaitu apabila ittasalat bihi wawul jamaah. Apabila bersambung dengan wawu al jamaah. Contoh tadi ya, kulu washrobu. Nih dua ya. Kulu washrobu. Makanlah oleh kalian. Berarti banyak. Washrobu dan minumlah. Gitu kan? Banyak. Lebih dari 2 orang. Kemudian yang ketiga, mabniun ala hazfin nun ini apabila ittasalat bihi ya ul mukhatabah. Apabila bersambung dengan ya al mukhatabah. Ya ini kalau dilihat ya, karena kan tasrif fi'il madi atau fi'il mudhari itu ya, itu berurutan sesuai dengan urutan domir gitu ya. Seperti misalnya doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Itu sampai akhir itu berurutan dengan sesuai dengan urutan domir. Nah, yang ya al-mukhatabah yaitu ya, itu domirnya itu domir anti. Ya, domir anti. Nah, ini biasanya di fi'il mudhari. Contoh misalnya ya, ta'kulina. Nah, ta'kulina, tashrobina, taktubina. Nah, ini fi'il mudhari ya, yang bersambung dengan ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Dan fi'il amr juga ada yang bersambung dengan ya al-mukhatabah ya. Contoh di sini fakuli, kuli washrobi. Berarti kan domir anti ya, kamu gitu kan, kamu perempuan, seorang. Nah, berarti kan kita menerjemahkannya fakuli, maka makanlah oleh kamu, washrobi dan minumlah. Berarti yang diperintah itu adalah satu orang perempuan. Nah, itu ya al-mukhatabah. Itu mabniun ala hazfin nun. Kemudian yang ketiga ada mabniun ala hazfi harfil illah, dibuang huruf ilahnya. Ya, idza kana mu'tal al-akhir ya. Apabila fi'il amr tersebut itu fi'il amr dari mu'tal al-akhir. Contoh misalnya di sini ya, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u itu kan dari da'a yad'u. Yad'u. Ya, kalau fi'il mudhari'nya itu yad'u, ada wawunya. Ya, ada wawunya. Kemudian dalam fi'il amr ini huruf waw itu yang mana huruf waw ini adalah huruf illah, dalam fi'il amr itu dibuang wawunya. Jadi ud'u. Ya. Dalam fi'il mudhari itu yad'u, ada wawunya. Waw di sini illah gitu ya. Kemudian ketika dijadikan fi'il amr jadi ud'u, dibuang wawunya. Nah, dibuang huruf illahnya. Kemudian yang terakhir untuk fi'il mudhari ini adalah mabniun alal fathi. Fathah. Kapan? Idza ittasalat bihi nunut taukid. Ini bersambung dengan nun taukid. Nun bertasdid ya. Kalau sakilah ya. Ini dalam ilmu tasrif ini kan nun taukid itu ada nun taukid sakilah, ada khafifah. Kalau sakilah itu bertasdid ya. Kalau khafifah atau ringan itu berakhiran sukun. Nah, ittasalat bihi nunut taukid. Apabila bersambung dengan nun taukid. Contoh misalnya uskurannallaha. Uskurannallaha. Nah, ini kan berakhiran nun taukid. Di akhirnya. Maka itu berakhiran fathah ya. Uskuro. Nah, uskuro ya. Uskuro kalau dibaca lengkapnya jadi uskurannallaha. Itu untuk fi'il amr. Nah, ini murojaah ya. Murojaah dulu ini. Ini baru murojaah pertemuan sebelumnya ya, biar lebih jelas gitu. Oke, kita masuk ke materi baru yaitu materi selanjutnya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini. Kalau tadi ya, fi'il amr itu dan fi'il madi itu semuanya mabni.
sekali lagi. Fi'il madi dan fi'il amr itu semuanya mabni. Ya. Harokat akhirnya itu tidak dapat berubah. Jadi paten ya, tidak dapat berubah. Sedangkan fi'il mudhari itu ada yang mabni dan ada juga yang mu'rab. Bahkan kebanyakan fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Harokat akhirnya dapat berubah. Harokat akhirnya dapat berubah. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang mabni. Fi'il mudhari mabni. Yang pertama ada mabniun ala sukun. Nah, fi'il mudhari yang mabni dengan sukun. Kapan ittasalat bihi nunul inas? Bersambung dengan nun inas. Arti nun inas tadi ya sudah dijelaskan. Yaitu untuk jamak muannas. Contoh misalnya di sini ya. Wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na. Nah, ini fi'il mudhari'. Yazhabna, yaktubna, yakra'na, yas'alna, dan banyak lagi. Ya. Oke, apa nih ya? Matanya lupa. Lupa dibaca nih matanya ya. Kata Ibnu Al-Ajrum, wal mudhari' dan fi'il mudhari' makana fi awwalihi, yaitu kata kerja yang di awalnya. Kata kerja yang di awalnya itu ada ihda zawaid al-arba. Ada huruf tambahan ini ya. Salah satu dari 4 huruf tambahan. Yajma'uha qauluka. Ya. Yang tertera atau terhimpun dalam kata anaitu. Ya. Fi'il mudhari itu kan biasanya diawali dengan alif azhabu. Ya, adribu. Nah, atau nun nadribu, nazhabu, atau ya yazhabu, ya. Yazhabu, yazhaba, yazhabuna, itu berawalan ya. Atau ta, ya, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, dan seterusnya ya. Nah, ini huruf tambahan yang 4 ini disebut huruf mudhara'ah. Jadi huruf-huruf yang digunakan untuk fi'il mudhari', ya, di awal, disimpannya di awal. Azhabu, nazhabu, yazhabu, tazhabu. Nah. Wa huwa marfu'un abadan. Dan fi'il mudhari' ini marfu' selamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk atau sampai ini ya, ada nasib. Nasib itu huruf-huruf yang memansubkan gitu ya. Huruf-huruf yang memansubkan fi'il mudhari'. Atau jazimun yang memajzumkan. Nanti kita akan pelajari apa huruf-huruf nasib dan apa huruf-huruf jazim. Ya. Nah itu fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhara'ah yang 4. Alif, nun, ya, ta. Kalau kita baca tasrifnya ya, contoh misalnya yazhabu. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, azhabu, nazhabu. Itu untuk fi'il mudhari'. Nah, kita bahas yang mabni dulu ya. Tadi yang pertama itu mabniun ala sukun. Apabila bersambung dengan nun inas. Contoh wal waridatu yurdi'na. Yurdi'na. Mereka ya. Mereka ibu-ibu yang menyusui. Nah, artinya itu kan ini dalam surat Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na. Nah, itu mabniun ala sukun. Kemudian yang kedua mabniun alal fathi.
Mabni dengan fathah. Kapan? Ida ittasalat bihi nunut taukid. Apabila bersambung dengan nun taukid. Tadi ya. Contoh misalnya di sini ya, la nukhrijannaka, la nukhrijannaka. Nah, berakhiran nun taukid. Maka mabni alal fathi. Tafil apa? Nah, fi'il mudhari ini ya. Fi'il mudhari ini mabninya hanya dua. Ketika bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Jadi antum nanti ingatnya kepada nun ya. Fi'il mudhari itu mabni ketika bersambung dengan nun. Nah, nun apa saja? Ada nun inas dan nun taukid. Kemudian fi'il mudhari ada yang mu'rab, yaitu berubah harokat akhirnya. Berubah harokat dari huruf akhirnya. Ya. Dan mu'rab ini untuk fi'il mudhari terbagi menjadi dua, ada yang mu'rab bil harakat, ya, bisyakal ya. Mu'rabnya tanda i'rabnya itu dengan harokat. Pertama ada dhammah, contoh yazhabu. Nah, kedua ada fathah, lan yazhaba. Lan yazhaba. Bersambung dengan huruf nasib. Ya. Lan itu kan salah satu huruf nasib yang memansubkan. Yang memansubkan fi'il mudhari'. Lan yazhaba. Atau dengan sukun. Lam yazhab. Lam yazhab. Lam ini salah satu huruf yang memajzumkan. Ya. Memajzumkan fi'il mudhari'. Nah, ini ya. Yazhabu, dhammah, lan yazhaba fathah, lam yazhab as-sukun. Kemudian yang kedua ada mu'rabun bil huruf. Kalau tadi bil harokat sih ya. Dhammah, fathah, sukun. Sekarang dengan huruf. Nah, mabniun mu'rab bil huruf. Contoh di sini ya. Ittasalat bihi aliful isnain. Bil huruf itu artinya gini ya. Mu'rab bil huruf itu subutun nun. Ini lupa dicantumkan ya. Ada istilah subutun nun. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ini ya yang membahas tanda-tanda mu'rab itu ya. Kan ada kalimat subutun nun. Artinya nunnya itu ada. Nunnya itu ada. Ya. Ini contoh misalnya ya. Apabila bersambung dengan aliful isnain jadi yadhabani, atau bersambung dengan wawul jamaah yazhabuna, atau bersambung dengan ya al-mukhatabah tazhabina. Nah, ini bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah ya al-mukhatabah, maka mu'rabnya itu mu'rab dengan huruf, yaitu subutun nun. Ya. Subutu an-nun. Nanti misalnya kalau masuk nih ya, an-nawasib, huruf-huruf yang memansubkan atau yang memajazumkan, masuk ke dalam tiga jenis fi'il ini, yaitu yazhabani, yazhabuna, tazhabina, maka nunnya dibuang. Ya. Jadi lan yazhaba, lan yazhabu, lan tazhabi. Nah, jadi nanti i'rabnya itu adalah hazfun nun. Ya. Hazfun nun. Hazfun nun ini kebalikan dari subutun nun. Kalau hazfun nun itu nunnya dibuang, kalau subutun nun nunnya masih ada. Seperti dalam contoh tiga fi'il ini. Yazhabani, yazhabuna, tazhabina. Ya. Aliful isnain, wawul jamaah, dan ya al-mukhatabah. Oke teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu?